Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Qmaps, mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Anggraini. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Diana Icelivia, dengan NIM 230509099. Selanjutnya ada Revaldi Chandra dengan NIM 23050090100. Lalu ada Egidiah Rimosan dengan NIM 23050090103. Lalu ada Miftahudin Mahdi dengan NIM 23050090107. Yang terakhir ada Aji Suryo Lesmono dengan NIM 23050090108. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian dari Qmaps atau biasa disebut Karnaugh Maps. Adalah alat visual yang digunakan dalam desain sirkuit digital dan penyederhanaan fungsi Boolean. Mereka memberikan cara yang sistematis untuk menyederhanakan ekspresi Boolean dengan beberapa variabel dan membantu mengoptimalkan jumlah gerbang logika. Dengan cara memetakan tabel kebenaran dalam kotak-kotak segi 4 yang jumlahnya tergantung dari jumlah peubah atau variabel masukan. Selanjutnya, penyederhanaan fungsi logika itu ada dua, yaitu yang pertama ada sistem maxterm atau POS, product of sum. Lalu yang kedua ada sistem minterm atau SOP, sum of product. Selanjutnya, sistem maxterm akan dijelaskan oleh teman saya. Maxterms atau biasanya disebut dengan POS adalah suatu penjumlahan dua variabel atau lebih yang berorientasi pada nilai 0. Maxterms sesuai namanya disimbolkan dengan huruf M besar dan di sebelahnya ada gambar, yaitu adalah simbol dari balik tadi Diana. Yang di sebelah gambar ini adalah simbol dari POS, yaitu adalah produk. Lanjut. Slide berikutnya. POS digambarkan dalam bentuk tabel 3 variabel. Ini adalah contoh gambarnya. Dan di sebelahnya ada contoh bentuk POS. Ini adalah ada 2 contoh bentuk POS, yaitu ada Coronik POS dan standar POS. Lanjut. Perkalian untuk di gambar samping ini, di sebelahnya ada perkalian dari hasil penjumlahan, yang dimana setiap sukunya merupakan hasil operasi penjumlahan kemudian anata satu suku dengan suku yang lainnya, dipisahkan oleh operator perkalian. Untuk yang bergambar merah, itu adalah setiap suku merupakan hasil penjumlahan. Untuk yang berwarna biru, itu setiap suku dipisahkan oleh operator perkalian, dan yang berwarna kuning itu setiap suku memiliki literasi lengkap. Lanjutnya. Ya, selanjutnya ada minterm atau SOP. Ya, minterm adalah suatu perkalian dua variabel atau lebih yang berorientasi pada nilai satu. Minterm sesuai namanya disimpan dengan yang kecil. SOP kepanjangan adalah sum of product yang memetakan penjumlahan dari perkalian. Disebut juga sebagai bentuk minterm yang memetakan elemen mi. Yuk, next. Berikut adalah contoh bentuk SOP, ya, di mana setiap suku yang ada pada bentuk SOP terpisahkan oleh perkalian, yaitu M. Di bawahnya terdapat contoh bentuk SOP minterm dalam dua variabel yang dilambangkan dengan suku X dan Y, yang apabila terdapat negasi pada suku tersebut, yang berarti nilai dari suku tersebut adalah 0.
Dan apabila tidak terdapat negasi pada suku tersebut, berarti suku tersebut nilai 1. Selanjutnya, setiap suku pada minterm merupakan hasil perkalian yang memiliki literal lengkap dan dipisahkan oleh operator perkalian. Dapat dilihat pada gambar di sampingnya, pada suku yang dilingkari dengan warna merah, setiap suku merupakan hasil perkalian. Pada warna kuning, setiap suku memiliki literal lengkap, dan pada warna biru, setiap suku dipisahkan oleh operator penjumlah. Oke, selanjutnya. Atau ada peta Karnaug adalah sebuah tabel kebenaran yang diperoleh dari pengumpulan kasus atau kejadian, tetapi belum memiliki persamaan logikanya, sehingga sulit membuat untaian rangkaian logikanya. Berikut eh, peta Karnaug ditentukan. Yang pertama ditentukan dengan cara mencari yang saling sejajar dan segaris. Yang sejajar yaitu horizontal dan segaris ataupun vertikal. Yang kedua, mencari yang saling berdekatan. Dalam kurung boleh meminjam variabel yang sudah dipakai. Pada gambar sebelah kiri tersebut adalah sebuah tabel kebenaran yang dalam lingkaran merah dikategorikan pada kategori rangkaian pos. Kemudian yang terlingkar berwarna putih dikategorikan adalah rangkaian SOP. Yang gambar sebelah kanan adalah hasil dari peta Karnaug, yaitu M besar itu adalah Minturn dan M kecil adalah, oh maaf kebalik, persamaan Maxterm yang M besar itu adalah Maxterm dan M kecil itu adalah Minturn. Boleh lanjut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pemetaan menggunakan aljabar boolean, maxterm, dan minterm. Yang pertama, menyusun aljabar boolean dari tabel kebenaran. Yang kedua, menggambarkan satuan dalam peta Karnaug. Yang ketiga, melingkari kelompok 8, 4, atau 2 satuan berdekatan satu sama lain. Yang keempat, menghilangkan variabel bila suatu variabel dan komplemennya terdapat dalam satu lingkaran, maka variabel tersebut dapat dihilangkan. Yang kelima, mengorkan variabel yang tersisa untuk membentuk pernyataan aljabar boolean minterm. Lalu yang keenam, meng-n-kan variabel yang tersisa untuk membentuk pernyataan aljabar boolean maxterm. Selanjutnya di sini ada penyederhanaan fungsi boolean. Jika suatu fungsi logika memiliki 3 atau 4 variabel, penyelesaian dengan keymap ini akan lebih mudah dibanding dengan penyederhanaan secara aljabar. Yang pertama ada penyederhanaan 2 variabel. Di situ contoh soalnya yaitu F sama dengan AB ditambah A aksen B ditambah AB aksen. Hasil penyederhanaan dari contoh soal itu adalah F sama dengan A ditambah B. Atau biasanya itu kalau di fungsi boolean itu A or B. Lalu di situ bisa dilihat tabelnya. Itu ada A dan B, di mana A itu yang horizontal dan B itu yang vertikal. Ini adalah perbandingan dengan cara aljabar. Jadi lebih mudah dengan cara yang menggunakan peta Karnaug ya. Lalu yang kedua ada penyederhanaan 3 variabel dengan contoh soalnya seperti itu dan hasil penyederhanaannya adalah F sama dengan A. Lalu di tabel itu ada pemetaan 4 ya. Itu termasuk A semua.
Ini adalah perbandingan dengan cara aljabarnya, lebih panjang ya. Lalu yang selanjutnya ada penyederhanaan 4 variabel. 4 variabel itu untuk A, B, C, D. Jadi hasil penyederhanaan dari soal tersebut yaitu F sama dengan BD. Ini adalah perbandingan dengan cara aljabarnya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Haji. Ya, selanjutnya kita membuat contoh soal. Ada contoh soal menggambar ekspresi logika dibanding menggunakan persamaan SOP dan POS. Contoh soal pertama, persamaan SOP ada A and B plus not B and C plus not A and not B. Next. Nah, di sini sudah digambarkan secara jelas kita cara mencari untuk ini kita menggunakan minterm SOP. Kita akan mencari AB terlebih dahulu. Berarti A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan 1. Nah, itu terdapat pada kolom ke 3 baris kedua. Untuk B-nya ada kolom keempat baris kedua. Selanjutnya kita mencari not B and C. B-nya sama dengan 0 dan C-nya sama dengan 1. Terdapat pada kolom kolom 2 baris 1 dan C-nya 1 itu terdapat pada kolom 2 baris 2. Selanjutnya kita akan mencari not A and not B dengan nilai A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Terdapat pada kolom 1 baris ke 1. Nah, untuk secara sederhananya sudah tertera di bawah ini dengan jawaban not A kali not B plus A kali B plus not B kali C. Next. Nah, contoh soal yang kedua, kita menggunakan persamaan POS, yaitu product of sum, dengan soal A plus not B plus C kali not A plus not C kali A. Nah, di sini kita akan mencari yang berada di dalam kurung. Jika kita menggunakan POS, maka A-nya itu adalah 0, not B-nya adalah 1, dan C-nya adalah 1. Nah, sudah dijelaskan pada gambar di bawah ini. Kita mencari A, not B, dan C. A adalah 0, dari kolom 1 baris 1. Dan not B adalah 1. Terdapat pada kolom 2, 3, dan 4. Dan C-nya kan 0. Terdapat pada kolom 4 baris 1. Selanjutnya kita akan mencari not A dan not C. Not A nilainya adalah 1. Maka terdapat pada kolom 2 baris 2 dan C-nya adalah 1 juga. Terdapat pada kolom 3 baris 2.
Nah, dan hasilnya penyederhanaan di bawah ini adalah A kali not C. Sudah. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ra mudeng kabeh. Tuh, Gonor.